Alina adalah mahasiswi jurusan hukum semester 5, dikenal sebagai sosok cantik, percaya diri, dan ambisius. Ia punya satu ambisi yang ingin ia gapai, yaitu lulus dengan IPK tinggi dan langsung bekerja di firma hukum ternama. Namun nilai-nilainya tidak pernah memuaskan, meski ia mengaku rajin belajar. Di balik ambisinya, Alina juga menyimpan rasa takut pada kegagalan dan kekecewaan orang tua. Tekanan demi tekanan mulai menumpuk, membuatnya gelisah dan mudah tergoda. Pak Arman adalah dosen mata kuliah etika hukum yang terkenal karismatik, namun juga dikenal dekat dengan beberapa mahasiswi. Alina pertama kali memperhatikannya saat melihat teman seangkatannya yang jarang masuk kelas, tapi selalu dapat nilai A. Ia mulai berpikir, mungkinkah nilai tinggi bisa dibeli dengan sesuatu yang lain? Maka ia mulai mempercantik diri saat kelas Pak Arman, berpakaian lebih menarik, dan rajin bertanya dengan suara manja. Dalam waktu singkat, perhatian Pak Arman pun tertuju padanya. Suatu sore, Pak Arman mengajak Alina berdiskusi di luar jam kuliah. Mereka bertemu di sebuah kafe, membahas tugas kelas, tapi percakapan segera melenceng ke arah pribadi. Kamu punya potensi besar, Alina. Sayang kalau tidak dimaksimalkan, ucap Pak Arman sambil menatapnya tajam. Alina hanya tersenyum, pura-pura polos. Tapi dalam hatinya, ia tahu kemana arah perbincangan itu. Pertemuan berikutnya terjadi di apartemen pribadi Pak Arman. Ia berdalih akan membimbing Alina lebih dalam soal tugas makalah. Di sana, atmosfer berbeda terasa, lampu redup, wangi parfum maskulin, dan 2 gelas anggur di meja. Jangan tegang, kamu istimewa, bisik Pak Arman saat menyentuh bahunya. Alina sempat ragu, tapi akhirnya menyerah pada bujukan dan iming-iming nilai sempurna. Sejak saat itu, hubungan mereka berlanjut diam-diam. Pak Arman mulai memberi Alina nilai A tanpa banyak tanya, bahkan membantunya dalam lomba debat kampus. Alina merasa seperti ratu. Ia tak lagi peduli pada omongan teman atau rasa bersalah yang sempat menyelinap. Yang penting IPK naik, reputasi membaik, dan beasiswa mulai mendekat. Namun, hubungan terlarang itu tak bisa tersembunyi selamanya. Suatu hari, Alina menerima pesan anonim berisi foto dirinya masuk ke apartemen Pak Arman. Disusul video pendek yang menampilkan sosok mirip dirinya sedang berciuman dengan dosen di ruang tertutup. Dalam pesan itu juga terdapat tulisan, "Kalau kamu tidak berhenti, aku akan sebar ini," tulis si pengirim. Alina panik dan segera menghubungi Pak Arman, tapi dosen itu justru menyalahkannya. "Aku sudah memperingatkanmu, jangan terlalu mencolok," kata Pak Arman dingin. "Ini bisa menghancurkan kita berdua." Alina ingin menangis, tapi ia sadar dirinya tak punya posisi untuk tawar-menawar. Ia mencoba menenangkan diri, berharap semua akan mereda. Tapi 2 hari kemudian, video itu bocor dan tersebar di grup WhatsApp kampus. Reputasi Alina runtuh seketika. Teman-temannya menjauh, dosen lain memandangnya sinis, dan ia dipanggil ke dekanat untuk klarifikasi. Bahkan organisasi kampus mencabut keanggotaannya. Lebih menyakitkan lagi, orang tuanya dipanggil ke kampus. Ayahnya menatapnya tanpa kata, sementara ibunya hanya menangis sepanjang pertemuan. Skorsing 1 semester dijatuhkan padanya. Pak Arman menghilang dari kampus, konon sedang cuti akademik. Alina merasa ditinggalkan, dikorbankan, dan diludahi oleh orang yang dulu ia percayai. Ia mengurung diri di kamar, tak mau bertemu siapapun. Satu-satunya yang masih peduli adalah Maya, sahabatnya sejak awal kuliah. Maya pernah memperingatkan Alina soal Pak Arman, tapi waktu itu Alina malah menjauh. Kini, Maya datang dengan hati besar dan tangan terbuka. "Aku nggak akan nyalahin kamu, semua yang sudah terjadi ya sudah.
Sekarang kamu harus bangkit dan mulai membangun mimpimu lagi. Kalimat itu menyentuh hati Alina. Ia menangis sejadi-jadinya di pelukan Maya malam itu. Beberapa minggu kemudian, Maya mengajak Alina menulis kisahnya secara anonim di blog komunitas perempuan kampus. Awalnya Alina ragu, tapi akhirnya ia menulis dengan penuh emosi, pengakuan, penyesalan, dan peringatan. Tak disangka, tulisan itu viral. Banyak mahasiswi lain mulai berani bicara, beberapa bahkan mengaku punya pengalaman serupa dengan dosen yang sama. Satu persatu korban bermunculan, dan nama Pak Arman kembali disebut-sebut dalam lingkaran kampus. Alina bersama Maya dan korban lain mulai mengumpulkan bukti-bukti berupa pesan, foto, tangkapan layar, hingga rekaman suara. Mereka membentuk tim kecil dan melapor ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan pihak rektorat. Kali ini, kampus tidak bisa menutup mata. Pihak kampus melakukan investigasi formal, dan Pak Arman pun dipanggil. Tapi ia tak hadir. Polisi kemudian ikut turun tangan setelah ada laporan pidana dari korban lain yang di bawah umur. Ternyata, Pak Arman telah bertahun-tahun mempermainkan banyak mahasiswi, bahkan beberapa kasus nyaris masuk pelecehan seksual berat. Ia akhirnya tertangkap di kota lain saat berusaha kabur. Kasus ini mengguncang dunia pendidikan. Media mulai meliput, nama kampus tercoreng, dan pihak universitas akhirnya meminta maaf secara terbuka. Dalam konferensi pers, nama Alina disebut sebagai bagian dari pendorong perubahan besar. Meski namanya telah tercemar, tapi banyak yang kini melihatnya sebagai suara para korban. Alina sendiri masih terus berjuang melawan rasa malu dan penyesalannya. Suatu malam, ia duduk di depan laptop, menulis surat terbuka. Saya bukan orang yang suci. Saya adalah orang yang pernah melakukan kesalahan besar. Saya membayar mahal dengan harga diri, masa depan, dan kepercayaan orang-orang yang saya cintai. Tapi saya tidak ingin berhenti di situ. Saya ingin berubah dan menebus semuanya. Tahun berikutnya, Alina lulus dengan IPK memuaskan, bukan karena relasi gelap, tapi karena kerja keras dan tekad. Ia menolak beasiswa luar negeri demi membangun lembaga advokasi di kotanya. Dalam salah satu wawancara TV, ia berkata, "Nilai bisa dicapai dengan cara licik, tapi integritas hanya bisa dibangun lewat tekad dan tanggung jawab." Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kisah panjang. Karma telah datang, bukan hanya untuk Pak Arman, tapi juga untuk Alina. Namun, bedanya, ia memilih untuk belajar dari karma itu. Ia tidak lari, tidak pura-pura suci, tapi mengaku salah dan memperbaiki diri. Dari gadis yang pernah memilih jalan singkat, kini ia berdiri sebagai wanita yang pernah ditempa badai. Dan justru badai itulah yang menjadikannya cahaya.